Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Hamil lagi. Ranza, Radia yang baru tiba di rumah Mama Rika langsung menghampiri Ranza dan hendak menggendong bayi Lea dan Radu tersebut. Namun Pandu sudah dengan cepat mencegah. Biar aku yang gendong, kan kamu sudah bawa, ujar Pandu yang langsung membuat Radia terkekeh. Saat ini kandungan Radia memang sudah masuk usia 8 bulan. Sehat, tanya Lea berbasa-basi pada Radia, seraya mengusap perut adik iparnya tersebut. Sehat, Mbak, kata dokter jenis kelaminnya laki-laki juga. Nanti Ranza punya teman bermain ya. Radia mencium gemas kedua pipi Ranza. Bayinya Hazel dan Maira katanya juga laki-laki, timpal Rado yang sudah duduk di samping Lea. Setelah pria itu keluar dari dapur, Randu juga membawa sepiring potongan buah, serta bubur rujak di tangannya. Lah, kenapa malah Randu yang makan bubur rujaknya? Itu tadi Lea buatkan untuk Rania, yang memang sudah pesan sebelum adik Randu itu datang. Kak Maira sudah melahirkan, Mas, tanya Rania yang ternyata kenal juga dengan Maira, istri Hazel. Luar biasa memang adik Randu ini, semua orang di planet bumi sepertinya ia kenal. Belum, kan usia kandungannya sama dengan kamu, jawab Radu sembari mengunyah bengkuang yang ia colek ke bubur rujak. Hah, pedas. Radu mengibaskan tangannya di depan mulut. Mas Randu makan rujaknya siapa? Tadi Rania juga pesan rujak ke Mbak Azah. Ya itu rujak kamu Rania, dimakan sama masmu, jawab Lea sedikit mengompori. Rania langsung beranjak dengan cepat dan pergi ke dapur untuk mengambil nampan rujak yang memang sudah dipersiapkan Lea tadi. Cuma ambil sedikit, itu masih satu nampan. Serkah Radu beralasan, suami Lea itu masih terlihat kepedasan. Mangga mudanya enak sayang, mau, tawar Radu pada Lea yang langsung menggeleng. Rania sudah kembali dari dapur, seraya membawa serapan rujak. Sejak kapan Mas Randu suka rujak? Tanya Rania saat melihat Randu yang sudah begitu lahap makan rujak terutama mangga mudanya. Lea sendiri hanya berekspresi datar dan seolah tak tertarik pada rujak Randu maupun Rania. Memang dulu Randu tidak suka rujak Ran, tanya Lea penasaran. Rania langsung menggeleng. Dulu, katanya Mas Randu, rujak itu makanan ibu hamil. Rania mencomot satu potongan belimbing dari nampan, mencolekkannya ke sambal, lalu melahapnya. Wanita itu mengunyah belimbing beberapa saat sebelum melanjutkan kalimatnya lagi. Sekarang Mas Randu suka rujak, jangan-jangan Mas Randu hamil. Seluruh Rania sambil tergelak yang langsung membuat Randu mencibir. Mbak Azah mungkin yang hamil lagi. Celotuk Pandu yang masih menimbang-nimbang baby Ranza. Lea langsung terbatuk-batuk mendengar celotukan Pandu. Dan Randu yang tadi sibuk mengunyah mangga muda menghentikan aktivitasnya sejenak. Kamu hamil lagi sayang. Kemarin kan belum pasang kontrasepsi, tanya Randu setengah berbisik pada Lea yang hanya diam. Sayang, apa? Kamu hamil lagi ya? Ada adiknya Ranza di sini ya? Tanya Randu lagi yang kini sudah ganti mengusap perut Lea. Apa sih? Lea langsung merampik tangan Randu dan bibir wanita itu tampak merengut. Randu junior kedua sudah jadi, kan? Tanya Randu sekali lagi yang kembali usap perut Lea. Sementara Lea hanya diam tak menampik tapi juga tak mengiyakan. Sayang, desak Randu lagi. Mbak Azah hamil lagi? Tanya Rania kepo. Namun Lea belum sempat menjawab, saat ternyata Mama Rika sudah tiba di rumah. Rania, sudah datang, Mama,
Rania dan Pandu langsung bangkit bersama untuk menyapa Mama Rika. Sementara Randu masih merangkul Lea yang belum juga mengaku apa dia sedang hamil atau tidak. Randu dan Lea sendiri sudah berada di rumah Mama Rika sejak kemarin dan rencananya besok sore mereka sudah akan kembali ke apartemen. Sayang, desak Randu lagi kini sudah ganti mencium puncak kepala Lea. Mbak Azah hamil lagi katanya, Ma. Celetuk Rania yang tiba-tiba membuat laporan pada Mama Rika. Rania, apa sih? Hamil lagi? Benar itu, Azah? Tanya Mama Rika menatap serius pada Lea yang hanya menggaruk kepalanya. Iya pasti, udah garuk kepala begitu. Mas Randu juga ngidam rujak tadi. Padahal umur Mas Randu kan gak doyan rujak. Seloroh Rania lagi sok tahu. Sok tahu kamu, cibir Randu pada sang adik. Jadi, sudah berapa bulan, Azah? Tanya Mama Rika lagi yang masih menatap serius pada Lea. Ranza mau punya adik, ya? Mama Rika ganti berucap pada Ranza yang sudah berpindah ke pangkuannya. Mama kandung Randu dan Rania itu lalu menciumi Ranza dengan gemas. Apanya yang berapa bulan, Ma? Tanya Lea kembali menggaruk kepalanya. 1 bulan kayaknya, Ma. Kemarin dia baru selesai nifas langsung Randu hajar. Kalimat Randu belum selesai saat sikut Lea sudah mendarat keras di perutnya. Oh, sok tahu. Lea kembali menyikut perut Randu yang masih merangkulnya. Kayak apa aja dihajar, Mas? Seloroh Pandu seraya tergelak. Calon bapak baru itu sudah ikut makan rujak bersama Rania. Jadi benar kamu hamil lagi, kan? Tanya Randu yang sudah senyum sendiri. Iya, jawab Lea lirih yang langsung membuat Randu bersorak kegirangan. Yes, uhuy. Ranza mau punya adik. Randu sudah mengambil Ranza dari pangkuan Mama Rika, lalu mengajak bayinya yang baru berusia 3 bulan tersebut joget tak karuan. Dasar Papa Randu, selamat, ya, Azah. Mama Rika langsung memeluk Lea dengan erat. Pun dengan Rania dan Pandu yang juga langsung memberikan selamat. Nanti kamu kejar tayang juga setelah lahiran, Rania. Biar rumah Mama semakin ramai, ujar Mama Rika pada Rania yang langsung terkekeh. Aman itu, Ma. Nanti Pandu akan berguru langsung pada Mas Randu. Seloroh Pandu yang sontak membuat semua orang tergelak. Sementara Randu sudah kembali duduk di samping Lea dan mengecup puncak kepala istrinya itu lagi. Nanti kita ke dokter, ya, ucap Randu pada Lea yang hanya mengangguk samar dan wajahnya terlihat sedih. Kenapa sedih? Tanya Randu bingung, merasa bersalah saja pada Ranza karena tak bisa memberikannya asai lagi. Cicit Lea yang kini sudah usap wajah Ranza. Meskipun dulu di awal kelahiran Ranza, Lea masih kaget dan kaku sebagai ibu. Namun seiring berjalannya waktu, ikatan emosional antara Lea dan Ranza kini sudah kuat. Ibu hamil tetap boleh menyusui,
kok, Mbak. Asal tidak ada keluhan dan gizi ibunya terpenuhi dengan baik. Coba nanti konsul ke dokter, saran Rania yang langsung membuat Lea antusias. Benarkah? Lea terlihat ragu. Temanku ada kok yang hamil juga sambil tetap menyusui. Tapi ya memang harus rajin konsul ke dokter juga. Biar kebutuhan nutrisi untuk janin di perut tetap terpenuhi. Cerita Rania yang sedikit memberikan harapan untuk Lea. Tuh kan, nanti kita tanya ke dokter, hibur Randu yang akhirnya membuat wajah Lea sedikit sumringah. Ini berarti Aza harus tinggal di sini kalau mau tetap menyusui Ranza, iya. Biar tidak usah mengerjakan pekerjaan rumah dan bisa fokus pada Ranza serta kehamilannya. Ujar Mama Rika yang langsung membuat Randu membelalak. Lah, Ma, terus masa Randu tinggal di apartemen sendiri? Sergah Randu melayangkan protes. Mas Randu ikut pindah, tuh. Nanti Rania bikinkan surat pengunduran diri buat dikirim ke Mas Ezel, sahut Rania memberikan solusi. Apa sih, siapa memang yang mau pensiun jadi detektif? Sergah Randu menolak usulan Rania. Sudah 8 tahun jadi detektif, Mama rasa sudah cukup, Randu. Itu kebun teh dan pabrik sudah melambai, lambai minta kamu urus. Ucap Mama Rika menatap tegas pada Randu. Mama tidak menerima penolakan kali ini. Mama sudah tua dan mau di rumah saja. Main sama Ranza, sama anaknya Rania nanti, sama adiknya Ranza juga. Sergah Mama Rika tetap dengan raut wajah tegas. Aza juga mau pindah ke sini saja. Nemenin Mama mulai sekarang, seloroh Lea yang sudah berpindah tempat duduk ke sebelah Mama Rika. Mulai, konspirasi, Randu mencebik kesal. Ranza sini, mau sama Oma juga, kan? Mama Rika sudah mengambil Ranza dari pangkuan Randu. Astaga, Randu mengusap wajahnya sendiri dan mulai dilema sekarang. Sudah, Mas, pindah saja ke sini dan resign jadi detektif. Rania mulai mengompori. Iya, Mas, itu Mbak Aza dan Ranza juga sudah nyaman di sini. Masa iya mau LDR, terus? LDR itu berat, loh. Pandu ikut mengompori. Apa perlu Rania teleponkan Mas Ezel? Rania sudah mengeluarkan ponselnya. Tidak usah, sergah Randu cepat seraya merebut ponsel sang adik. Nanti Randu akan resign, tapi bukan sekarang, Ma. Jawab Randu akhirnya membuat keputusan. Ya udah kamu balik ke apartemen sendiri besok. Aku dan Ranza mau tinggal di sini saja. Ujar Lea yang langsung membuat Randu buru menghampiri istrinya tersebut, lalu berlutut di depan Lea. Sampai Maira melahirkan saja, sayang, bujuk Randu pada Lea. Iya, tapi aku maunya tinggal di sini. Ini bawaan hamil dan bukan karena aku memaksa kamu resign, sergah Lea beralasan. Aku beliin baby shark satu toko, iya. Tapi kamu pulang ke apartemen, ujar Randu kembali membujuk Lea. Apaan, sih? Aku udah nggak ngidam baby shark. Lea memutar bola matanya. Wanita itu lalu menggamit lengan Mama Rika dan bergelayut pada sang mama mertua.
Ngidam paus mungkin, Mas. Seloroh Pandu yang langsung membuat Rania tergelak. Beliin paus, Mas. Rania ikut menimpali. Kamu ngidam paus? Tanya Randu lagi pada Lea. Enggak, jawab Lea sedikit kesal pada Randu. Lalu ngidam apa, sayang? SpongeBob, Tuan Krab, Squidward, Patrick. Randu menyebutkan satu persatu nama hewan laut di film kartun yang pernah ia tonton bersama Zelira dulu. Ah, itu hanya masa lalu. Enggak, aku nggak ngidam apa-apa. Kamu kenapa sih? Lea menyingkirkan tangan Randu dari pangkuannya. Sudah, Randu, kalau memang Aza tidak mau pulang ke apartemennya jangan dipaksa. Kamu mau membuat Aza tekanan batin, stres, terus terkena baby blues? Mama tendang ke planet Pluto kamu nanti kalau masih maksa Aza pulang ke apartemen. Omel Mama Rika pada Randu. Ini sebenarnya anak Mama, Randu atau Lea, sih? Kok Randu berasa seperti anak pungut, iya? Keluh Randu yang langsung disambut gelak tawa dari Rania dan Pandu. Pokoknya aku dan Ranza akan tinggal di sini mulai hari ini. Sergah Lea lagi yang langsung membuat Randu berdecak. Dengar itu, Mama Rika ikut menimpali dengan galak. Kalau kamu mau tetap dekat dengan Aza dan Ranza, ya kamu pindah ke sini juga. Resign dari pekerjaanmu. Tapi, kalau kamu masih berat dengan pekerjaanmu, ya tinggal saja sendiri di apartemen sendiri. Cerocos Mama Rika yang langsung membuat Randu mengusap wajahnya dengan frustasi. Bagaimana, Mas Randu? Galau, gundah gulana, merasa bimbang, Rania sudah cekikikan menggoda sang kakak. Pindah saja, Mas, masa iya mau LDR-an sama Mbak Aza? Pandu mulai mengompori. Randu yang sejak tadi bimbang, akhirnya mengeluarkan ponsel dan sepertinya akan menelepon sang Pak Kepala. Halo. Ezel, apa aku bisa dimutasi ke kota tempat tinggal Mama? Pertanyaan Randu pada Hazel langsung membuat semua anggota keluarga Wiyata menganga. Ternyata Randu masih pantang menyerah. Bersambung.